Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit sharing ya dengan satu komponen. Nah, ini komponennya. Ini namanya kiprok. Kiprok punyanya Honda Beat F1 ya. Ini terletak di bodi motor sebelah kanan. Nah, dipasang di sini. Lanjut, fungsi dari kiprok ya. Fungsi dari kiprok itu yang pertama untuk merubah AC, merubah tegangan AC menjadi tegangan DC ya. Tegangan AC dari mana? Dari spool. Nah, ini tegangan AC dari spool dirubah menjadi DC untuk mengisi baterai. Kenapa kok harus dirubah? Ya karena baterai kan tegangannya DC. Yang kedua yaitu untuk regulator. Regulator untuk membatasi tegangan yang akan masuk ke baterai. Dibatasi sekitar 12 volt sampai 15 volt ya. Kenapa kok dibatasi? Biar tidak overcharge. Kalau overcharge efeknya nanti baterainya cepat soak. Kalau overcharge tetap ngecas, namun yaitu baterainya cepat soak, nanti membuat baterai rusak. Yang ketiga yaitu untuk lighting atau lampu penerangan motor ya. Lanjut, setelah mengetahui fungsinya, kita mengetahui jalur kabel dan cara kerjanya ya. Pertama yaitu jalur kabelnya. Kemana aja sih ini jalur kabel ini? Sebelum ke jalur kabel, kiprok ini ada 5 kaki ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama dari negatif aja ya, atau masa. Yang hijau ini yaitu ke grounding atau masa. Yang merah hitam ini positif. Ini harus positif dari kunci kontak. Yang ini harus positif juga dari plus baterai. Dan yang putih ini dari spool. Ini dari spool ya, positif juga ini. Yang ini positif juga, ini dari spool juga, namun sudah dibatasi. Nah, yang merah hitam dan merah putih ini tegangannya DC. Yang putih sama yang kuning ini tegangannya AC. Kenapa AC? Ya karena dari spool. Kalau ini dari DC karena dari arus dari baterai semua ini. Nah, gimana cara kerja dan pengukurannya ya? Lanjut ya, pelan-pelan ya, biar gampang dipahami sama teman-teman. Nah, cara kerjanya dan pengukurannya itu ini, bila di on yang merah hitam dan merah putih, kunci kontak di on itu harus ada 12 volt, harus ada tegangan 12 volt. Dan yang ini, yang putih sama yang kuning, bila di on itu harusnya tidak ada. Gimana cara mengetahuinya? Diukur dengan AVO. Nah, cara menggunakan AVO ini ya, ada di atas ini, tinggal diklik, langsung ditonton cara penggunaan. Sebelum kita lanjut, jika Anda menyukai video ini silahkan terlebih dahulu klik tombol like dan subscribe sebagai tanda support pada channel ini. Lanjut ke pengukuran.
Pertama kunci kontak di on, lanjut AVO mode DC ya, karena ini kan tadi DC kan, mode pengukuran DC. Yang kabel AVO merah ini dicolokkan ke salah satu ini, yang merah hitam atau merah putih, apa ya, merah putih, colok yang kabel hitam dari AVO ke grounding atau warna hijau. Ini bila di on harus ada 12 volt, dan yang ini juga yang merah putih 12 volt. Terus yang putih sama yang kuning bila di on diukur tidak ada ya, harusnya tidak ada tegangan yang masuk ke sini. Lanjut ketika motor hidup, yang ini putih ini harus ada tegangannya ya, karena spool sudah mutar. Nah, motor hidup kan spool mutar. Nah, ini harusnya yang putih ini harus sudah ada, dan yang kuning juga sudah ada. Diukur seperti ini, harus ada tegangannya. Nah, ini langkah yang ini cara untuk cara mengetahui kerusakan pada jalur spool atau spoolnya sendiri ya. Ini bila ada tegangannya itu berarti jalur dari spool atau spoolnya sendiri itu normal. Lanjut ke kabel kuning. Ini untuk lighting ya, penerangan. Ini harusnya AC namun dibatasi. Nah, ini jadi ini ada arus atau tegangan dari spool masuk ke kiprok, nah, terus dibatasi oleh kiprok, keluar ke sini masih AC namun dibatasin. Nah, kalau ininya ada berarti normal. Kiprok, fungsi kiprok untuk membatasi tegangan lighting itu normal. Berarti bila ada ini normal ya tadi ya. Nah, namun bila ini tidak ada tegangannya, yang putih ini sudah pasti tidak ada juga ini, yang kuning ini. Nah, kerusakannya ini bila putih tidak ada tegangannya itu dari jalur kabel spool ke kiprok, atau dari kiproknya, dari spoolnya sendiri. Biasanya spoolnya kebakar lilitannya kah, atau kelupas itunya, isolatornya, atau bisa juga dari kabel spool menuju ke kiprok. Biasanya itu terjadi putus atau apa ya di daerah sini nih, masuk ke dalam sana. Itu kalau bit ini sering mengalami putus. Nah, lanjut, masih kondisi motor hidup ya. Kalau ini sudah ada tegangannya, tadi kan normal, berarti spool sama jalurnya itu normal. Lanjut kita ngecek ke sini, yang merah ini ke aki kan. Nah, saat hidup, motor hidup ini harusnya tegangannya naik, tadinya 12, nah, bisa naik ke 13, 14, 15 harusnya. Jika kondisinya ini voltasenya naik, itu maka arusnya yang tadi pas on itu dari aki menuju ke kiprok, langsung pada saat kondisi motor hidup ini harusnya berbalik ya, karena tegangannya ini naik, maka dari yang tinggi naik ke yang rendah. Kalau baterai kan 12, kalau ini naik, kalau normal ya naik jadi 13 sampai 15. Nah, ini jadi ngalir ke aki untuk mengecas aki. Nah, bila ini tidak naik atau bahkan digas turun, nah, berarti ini kiproknya ini yang rusak. Kiproknya ini rusak, nggak bakalan ngecas ini nggak bakalan ngecas. Kalau ininya di bawah 12 ini nggak bakalan ngecas ya. Jadi masalahnya ini di kiprok. Nah,
bila ini 12 ke atas naik sampai 15, kok baterai tetap masih ngedrop, masih nggak ngecas itu. Nah, bisa jadi ini kabel ini koneksinya kurang bagus ya, atau putus, serabutnya putus, tapi nggak putus semua, itu ngecasnya lambat atau bahkan nggak ngecas. Namun kalau ininya bagus, kok akhirnya akinya tetap sering tekor, nah berarti itu akinya udah jelek, minta ganti ya. Oke, mungkin itu yang bisa dijelaskan ya tentang kiprok. Semoga bermanfaat, bisa untuk membedakan mana yang rusak, spoolnya, kabelnya, atau kiproknya, atau baterainya. Semoga bermanfaat. Bila bermanfaat, jangan lupa di like and subscribe ya, untuk membantu channel ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.